Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofin, NIM E20192143. Saya di sini ingin menanggapi tentang video dari dosen Bapak Abdul Wadud selaku mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Saya di sini ingin menanggapi tentang materi inflasi. Sebelumnya, yaitu inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi inflasi itu kecenderungan naiknya tuh pada harga secara umum, seperti misalkan saat ini misalkan bawang putih tuh semakin naik harganya dalam waktu dan dalam tempat tertentu. Misalkan di Jakarta itu naik, di sini tetap harga normal. Jadi seperti itu. Dan pembelian dan pembagian inflasi itu menurut dalam Islam yaitu ada dua, yaitu natural inflation atau bisa disebut seperti bencana alam, kejadian waktu. Yang kedua itu human error inflation atau kesalahan manusia. Natural inflation, inflasi sejenis ini diakibatkan oleh sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang-orang. Menurut Ibnu Al-Makri, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agresif atau naiknya permintaan agregatif. Jadi inflasi yang natural ini, yang Islam ini diakibatkan oleh hukumnya penawaran agresif atau naiknya permintaan agregatif. Yang kedua yaitu human error inflation. Kalau human error inflation ini tergantung dari manusianya atau yang bermasalah. Yang pertama itu ialah korupsi dan administrasi yang kita pasti sudah tahu kalau di negara ini sudah banyak korupsi, meskipun sudah ada yang ditangkap tapi tetap saja ada yang mengkorupsi. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu pajak yang berlebihan atau tidak sesuai yang telah disepakati, seperti itu. Pencetakan uang dengan masuk menarik keuntungan secara berlebih atau exclusive signation. Dan dampak inflasi perspektif Islam yaitu yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, keturunan terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, dan fungsi pembayaran di muka dan fungsi unit penghitungan. Yang kedua yaitu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal percentage. Jadi gimana mau menabung jika harganya terus naik, benar kan? Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non primer dan mewah atau marginal propensity to konsumsi. Jadi ya kita itu misalkan kita memberi barang yang sebenarnya tidak perlu lah, maksudnya tidak sampai membutuhkan biaya yang mahal. Seperti misalkan kita sudah punya jam tangan, terus ada pengeluaran produk jam tangan terbaru dengan harga yang sangat mahal. Nah, karena kita hanya ingin membelinya agar bisa dilihat orang yang kaya atau gimana gitu, jadi ya kita membelinya. Jadi ya gimana ya ya untuk seperti yang kedua, tidak bisa menabung karena pembelian barang yang sebenarnya tidak perlu untuk dibeli. Yang keempat ialah mengerahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Jadi sekian, ini hanya bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah atau masih kurang bagus lah untuk menyampaikan tanggapan, mohon maaf. Hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.